Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan video pembelajaran kami mengenai materi sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lain sebagainya. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Sistem ekskresi terdiri dari 4 organ, yaitu organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Organ ekskresi yang pertama adalah ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme atau racun dalam darah. Zat-zat yang disaring ini berupa urea, garam, dan kelebihan air yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Ada 3 tahap dalam proses pembentukan urin, yaitu yang pertama, filtrasi atau proses penyaringan sel darah. Proses ini menghasilkan urin primer yang mengandung air, glukosa, asam amino, urea, dan ion-ion. Yang kedua adalah reabsorpsi atau proses penyerapan kembali zat-zat pada urin primer yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Dan yang terakhir yaitu augmentasi atau proses pengumpulan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh untuk dikeluarkan. Proses ini menghasilkan urin yang sesungguhnya. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Kulit terdiri atas 2 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Lapisan epidermis atau kulit ari merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang tersusun rapat dan mengandung senyawa keratin. Sedangkan lapisan dermis atau kulit jangat merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, serabut saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Selanjutnya, organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air yang harus dikeluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Prosesnya yaitu ketika kita menarik nafas, oksigen akan dibawa masuk ke dalam paru-paru dengan melewati beberapa saluran pernapasan, mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, hingga sampai di paru-paru. Kemudian di alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen dipindahkan dari alveolus ke peredaran darah untuk selanjutnya diedarkan ke sel-sel tubuh. Oksigen lalu dipakai untuk melakukan metabolisme. Hasil metabolisme ini berupa karbon dioksida. Dan organ ekskresi yang terakhir adalah hati. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Fungsi hati dalam sistem ekskresi yaitu mengubah amonia, zat beracun yang dihasilkan dari metabolisme protein, menjadi urea. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkat oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Adapun gangguan pada sistem ekskresi manusia dan cara mencegahnya atau menanggulanginya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyakit batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal terbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air, serta sering menahan kencing. Upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah meminum cukup air putih setiap hari. Membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing.
Lalu, yang kedua ada jerawat. Jerawat atau NC vulgari merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebase atau kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit, sehingga berpotensi terjadinya penumpukan kotoran dan kulit mati. Konsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan dapat juga menimbulkan jerawat. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan yang berlemak, dan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh. Adapun yang ketiga yaitu tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Jadi, penyebab terjadinya TBC adalah karena bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Jadi, bakteri ini biasanya menyerang bagian paru-paru. Salah satu langkah untuk mencegah TBC adalah dengan menerima vaksin BCG Bacillus Calmette-Guerin. Selanjutnya yang terakhir yaitu hepatitis B adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Hepatitis B adalah penyakit yang ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh pasien. Jadi, hepatitis B ini menyerang bagian organ hati. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran hepatitis B, mulai dari pemberian vaksin, menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan diri, serta menghindari perilaku yang tidak sehat. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai materi sistem ekskresi. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Zat-zat sisa ini apabila dibiarkan menumpuk di dalam tubuh akan meracuni dan berbahaya bagi tubuh. Untuk menghindari masalah akibat zat-zat sampah ini, maka harus dikeluarkan dari sel, jaringan, kemudian tubuh. Gangguan pada sistem ekskresi manusia diantaranya adalah batu ginjal pada ginjal, jerawat pada kulit, TBC pada paru-paru, dan hepatitis B pada hati. Itulah tadi pemaparan video pembelajaran dari kelompok kami mengenai sistem ekskresi pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.